Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Merdeka Putra ingin membahas proyek food estate dan isu etika bisnis. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai proyek food estate di Kalimantan Tengah, khususnya terkait perubahan lahan sawah menjadi kebun sawit, serta bagaimana proyek ini menimbulkan isu etika bisnis termasuk potensi greenwashing. Saya juga akan menyampaikan rekomendasi agar proyek ini bisa berjalan lebih etis dan bertanggung jawab. Setelah membaca laporan mengenai kegagalan proyek food estate di Kalimantan Tengah, saya pribadi tidak setuju dengan cara proyek ini dijalankan. Tujuan awal proyek ini sebenarnya sangat baik, yaitu meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui pembangunan kawasan pertanian berskala besar. Namun dalam praktiknya, banyak lahan yang dipilih karena tidak cocok untuk pertanian padi karena merupakan lahan gambut yang sangat sensitif. Proses pertanian di lapangan menghadapi banyak kendala sehingga hasil panen tidak sesuai target. Bahkan yang lebih serius, sebagai lahan yang seharusnya dijadikan sawah justru terbengkalai dan kemudian berubah menjadi kebun sawit. Perubahan fungsi ini jelas menunjukkan bahwa proyek tidak berjalan sesuai tujuan awal, karena itu saya tidak setuju dengan pelaksanaan proyek yang memperhatikan kondisi lingkungan, kemampuan petani dan kemampuan lokal dan sesuai lahan. Jika kita melihat dari perspektif etika bisnis, terdapat beberapa isu penting. Yang pertama adalah greenwashing atau klaim menyesatkan. Pemerintah atau pelaksana proyek menyampaikan bahwa program ini akan memberikan ketahanan dan pangan dan menjalankan setelah berlanjutan. Namun kenyataannya, proyek gagal mencapai tujuan pangan, banyak lahan terbengkalai yang berubah menjadi kebun sawit, dan pakai lingkungan cukup besar, terutama pada lahan gambut yang harus dilindungi. Dengan demikian, klaim pertahanan disampaikan bahwa tidak sesuai dengan realita lapangan. Selain greenwashing, ada beberapa prinsip etika bisnis yang kurang dipenuhi dalam proyek. Keterbukaan dan kejujuran informasi yang disampaikan pada publik terlalu optimis dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi lapangan. Tanggung jawab lingkungan, proyek lingkungan lahan gambut yang sangat rawan sehingga berpotensi merusak ekosistem dan akan menimbulkan risiko banjir serta kebakaran. Keadilan dan partisipasi petani lokal kurang diberi ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, lebih banyak menjadi objek bukan mitra dalam perencanaan. Tiga prinsip ini penting dalam etika bisnis namun kurang tercermin dalam pelaku proyek. Untuk memastikan proyek food estate lebih bertanggung jawab secara etika lingkungan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Evaluasi teknis dari lingkungan yang ketat. Pemerintah perlu melakukan analisis kelayakan lahan secara ilmiah sebelum memulai proyek yang serupa. Libatkan masyarakat lokal, petani lokal harus dilibatkan sebagai mitra utama. Mereka perlu diberi pelatihan akses teknologi dan pendamping yang memadai. Transparansi dan akuntabilitas laporan kemajuan harus dibuka ke publik. Pengawasan independen perlu dilakukan agar tidak menyimpang atau perubahan fungsi lahan pada izin. Fokus pada ketahanan pangan, proyek harus konsisten pada tujuan awal, itu menyediakan pangan, bukan malah berubah menjadi peluang perluasan perkebunan sawit atau komoditas lain. Dengan langkah-langkah ini, proyek food estate dapat lebih berkelanjutan dan benar-benar mendukung ketahanan pangan nasional. Untuk sebagai penutupnya, saya Nova Hendrika Putra. Sekian. Proyek food estate sebenarnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia, namun tanpa perencanaan yang matang, tanpa memperhatikan etika bisnis serta kondisi lingkungan, proyek semacam ini justru dapat merugikan masyarakat dan merusak ekosistem. Saya berharap ke depannya kebijakan seperti ini dilakukan dengan pendekatan lebih transparan, inklusif, dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.